Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waraprita Antoni Putri, kelas 10 absen 34. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 semester 2 yaitu puisi, berkarya dan berekspresi melalui puisi. Apa sih puisi itu? Nah, puisi ialah jenis karya sastra yang gaya bahasa sangat ditentukan oleh irama rima, serta penyusunan lirik dan bait. Penulisan puisi dilakukan dengan bahasa yang cermat dan pilihan kata yang tepat, sehingga meningkatkan kesadaran orang akan pengalaman dan memberikan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan pemaknaan khusus. Puisi mengandung seluruh unsur sastra di dalam penulisannya. Perkembangan dan perubahan bentuk dan isi pada puisi selalu mengikuti perkembangan selera, perubahan konsep estetika, dan kemajuan intelektual manusia. Puisi mampu membuat ekspresi dan pemikiran, mempengaruhi perasaan, dan meningkatkan imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Penyampaian puisi dilakukan dengan bahasa yang memiliki makna mendalam dan menarik. Isi di dalam puisi ini merupakan catatan dan perwakilan dari pengalaman penting yang dialami oleh manusia. Penekanan pada segi estetik suatu bahasa dan penggunaan sengaja pengulangan materi dan rima adalah yang membedakan puisi dari prosa. Namun, perbedaan ini masih diperdebatkan dan dipandang kaum awam biasanya membedakan puisi dan prosa dari jumlah huruf dan kalimat dalam karya tersebut. Nah, adapun ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yaitu yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf ya. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Yang ketiga, penggunaan majas yang sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat, ada pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang kelima, ada dalam puisi, setting alur dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Nah, unsur-unsur puisi ada 3, yakni unsur intrinsik, unsur batin, dan unsur ekstrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik yakni unsur intrinsik ialah unsur puisi yang membangun puisi dari dalam unsur intrinsik. Puisi ini masih terbagi dalam 2 jenis, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Secara umum ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. Dan yang ketiga ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi ialah unsur yang membentuk puisi dari luar. Unsur ekstrinsik ini pada puisi antara lain adalah unsur biografi, unsur nilai, dan unsur kemasyarakatan. Nah, ada 2 jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama dan puisi baru. Yang pertama, puisi lama. Ya, puisi lama ialah puisi terdiri dari mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Hadirnya jenis-jenis puisi ini banyak dipengaruhi dengan tradisi keagamaan dan budaya tertentu. Yang kedua ada puisi baru, berbeda dengan puisi lama. Puisi baru tidak mengenal pola dalam penyusunan puisinya. Oleh karena itu, pembagian puisi baru hanya terlihat seperti pembagian puisi berdasarkan temanya. Kecuali pada jenis balada, puisi baru Indonesia meliputi romansa, elegi, dan satir. Macam-macam puisi lama. Macam-macam puisi lama ada 7. Mantra, karmina, pantun, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Yang pertama ada mantra. Mantra ialah ujaran lisan dengan rima yang ketat.
Penyusunan bunyi-bunyi tersebut tidak selalu mengedepankan arti. Mantra dimitoskan memiliki kekuatan gaib. Oleh karena itu, jenis puisi ini dijadikan sebagai bacaan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Yang kedua, ada Carmina. Carmina merupakan jenis pantun, tetapi isinya lebih pendek. Bentuknya yang pendek membuat Carmina juga disebut dengan pantun kilat. Jenis puisi ini memiliki pola yang tetap, terdiri dari 2 baris. Baris pertama disebut sampiran dan baris kedua disebut isi. Yang ketiga ada pantun. Pantun merupakan jenis puisi yang memiliki bentuk dan pola yang tetap. Bentuk 4 baris untuk tiap baitnya. Masing-masing berpolakan ABAB. Tiap baris tersebut terdiri 8-12 suku kata. Keempat ada seloka. Seloka merupakan puisi dengan pola AAAA yang memiliki sampiran dan sisi. Namun, selebihnya seloka sangat mirip dengan pantun. Nah, ada juga syair. Syair merupakan jenis puisi dengan ciri tiap bait berisi 4 baris, berpola AAAA. Isi syair adalah nasihat atau cerita yang berisi hikmah. Ada yang keenam ada gurindam. Gurindam merupakan jenis puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 2 baris dengan pola AAAA. Isi gurindam adalah nasihat atau petuah. Dan yang terakhir atau talibun. Talibun yang merupakan pantun genap. Tiap baitnya terdiri dari 6, 8 ataupun 10 baris. Beberapa talibun juga ditulis dalam 16-20 baris dalam tiap baitnya. Pola puisi ini adalah AAAA sama seperti gurindam, syair, dan seloka. Nah, macam-macam puisi baru. Macam-macam puisi baru ada 5. Yang pertama, balada, himne, ode, epigram, romansa. Yang pertama ada balada. Balada ialah jenis puisi yang membentuk kisahan atau cerita. Bentuknya yang bercerita membuat jenis puisi ini memiliki alur, tokoh, dan latar cerita. Yang kedua ada himne. Himne merupakan jenis puisi yang berisi puji-pujian kepada Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Yang ketiga ada ode. Ode merupakan jenis puisi yang berisi sanjungan kepada orang yang berjasa, baik berjasa dalam dirinya maupun berjasa dalam tanah air. Yang keempat ada epigram. Epigram merupakan puisi yang berisi tuntunan, ajaran hidup atau nasihat. Dan yang terakhir ada romansa. Romans atau romansa merupakan puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih, cemburu, rindu, bahagia, dan sedih. Nah, adapun ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, puisi lama terikat dengan aturan. Misalnya, peraturan pada jumlah baris berbait, jumlah suku kata, kalimat, maupun irama. Yang kedua, puisi lama kerap ditemukan dalam bentuk anonim atau tidak tertera nama penulis atau pengarangnya. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasa puisi lama cenderung statis atau tetap. Selain itu terdapat pemakaian bahasa klise. Dan yang terakhir ada puisi lama masuk kategori sastra lisan. Hal ini tersebut dikarenakan puisi lama disampaikan atau diajarkan dari mulut ke mulut. Nah, ini ciri-ciri puisi baru. Ada nama pengarang atau penulis diketahui. Tidak terikat jumlah baris rima dan irama. Mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk yang rapi. Lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Puisi biasanya berbentuk 4 seuntai, terdiri dari kesatuan sintaktis atau gatra. Pada tiap gatra terdiri dari 4-5 suku kata.
Dan yang terakhir, isi puisi baru umumnya berisi tentang kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.